Kemudian yang kedua penyebabnya, selain daripada kita menganggap pernikahan harus dihubungkan dengan prestasi dunia, faktor kedua kenapa pernikahan jarang terjadi di Indonesia atau butuh waktu, ya, karena faktor eksternal dari luar Islam sangat kental dalam kehidupan kita. Jadi yang dilihat, ditonton oleh kaum muslimin dan muslimat, film-film barat, pola hidup mereka, gonta-ganti pasangan. Sudah biasa kalau suami tahu istrinya selingkuh, sudah biasa istri tahu suaminya selingkuh, maka mereka saling balas. Sinetronnya berisi balas dendam, hamil di luar nikah. Judulnya istri-istri yang suami-suami yang takut sama istri. Saya tidak tonton ya, saya lihat tulisannya. Tapi saya begitu baca judulnya, saya lihat, subhanallah, suami-suami yang takut sama istri, ini pelanggaran agama yang besar. Gimana caranya suami takut sama istri? Apa ini? Prestasi apa ini? Suami, istri yang patuh sama suami, itu benar. Kok dibalik ini? Semua ini faktor-faktor yang non-muslim ditarik ke dalam kehidupan Islam. Film-filmnya, sinetronnya, yang diidolakan, bahkan kita temukan dalam rumah ada namanya Muhammad, suaminya, istrinya namanya Aisyah, nggak ada ciri Muhammad dan Aisyah pada diri mereka. Dari penampilan, dari rumahnya, pekerjaannya, yang didengar, semua kehidupan barat, semua kehidupan non muslim. Maka akhirnya tarik ke dalam masalah rumah tangga juga sama, udah jauh akhirnya dari Islam. Nggak ada lagi Islam dalam rumah tangga mereka, nggak ada sholat, nggak ada mengingatkan, nggak ada majelis ilmu, nggak ada Al-Quran. Yang ada penuh raknya semua dengan CD-CD musik, semua penyanyi dunia. Para hufad Quran, para masyayikh, imam-imam haram nggak ada. Yang sering dengar itu. Anak-anaknya dari kecil diajar joget, diajar ini. Cita-citanya apa anak kecil kita sekarang di Indonesia? Jadi artis. Jadi apa nanti? Artis. Karena itu dicekoki di acara kita. Dianggap artis banyak duitnya. Kalau jadi orang soleh duitnya kurang. Subhanallah, ini pemahaman yang keliru sekali nih. Jadi ini dua faktor yang saya temukan di lapangan yang harus kita perbaiki, yang menyebabkan pernikahan jarang atau lama baru terjadi. Maka saya bahasakan Bapak Ibu sekalian, memudahkan pernikahan. Sahabat-sahabat Nabi menikah tidak pakai tunggu waktu. Hari itu dia suka, dia lihat, hari itu dia lamar, hari itu nikah. Malam sudah jadi suami istri. Nggak ada repotnya. Bahkan istri-istri mujahidin kalau suaminya meninggal, masa iddah 4 bulan 10 hari dari meninggalnya ya, suami ini, maka sahabat yang tertarik akan berkata, melewatin rumah wanita yang sedang masa iddah, wahai ummu fulan, kalau ada anaknya misalnya namanya Abdullah, dikatakan ummu Abdillah, kalau selesai masa iddahmu beritahukan kepada kami, isyarat laki-laki ini mau melamarnya, dia pulang ke rumahnya. 4 bulan 10 hari setelah lewat, si perempuan ini kalau merasa mau menerima lamaran laki-laki itu, dia tinggal mengirim seseorang datang ke sana, wahai Abu Fulan, Ummu Fulan menyampaikan kalau masa iddahnya selesai. Udah langsung dilamar, menikah, jadi suami istri. Dan diiklankan pun, iklankan spontan pada saat itu, seperti orang kalau pesan makanan, selesai pada hari itu diiklankan lalu menikah, dimudahkan. Yang buat rumit ini harus tahu gedungnya mana, berapa harganya, catering mana yang paling bagus. Repot betul mau menikah, belum ada acara seminggu sebelum akad nikah, seminggu setelah akad nikah. Pengantinnya sendiri sudah capek. Saya kalau mau nikah begini disuruh acara seminggu-seminggu, saya nggak mau. Lari aja, saya habis nikah saya lari sama istri saya lebih baik. Gitu. Apa ini habisin waktu? Ada yang disiram air, disiram kembang sampai masuk angin pengantin perempuannya. Apa ini semua ini? Persulit pernikahan, kenapa? Untuk apa ini? Nggak ada, kita kan punya syariat ya. Ingat, Islam datang, tidak ada rasisme dalam Islam. Nggak ada keturunan saya dari sini, nggak ada. Perbedaannya hanya ketakwaan. Tidak ada tradisi yang bisa dipertahankan kecuali sesuai dengan Islam. Islam yang ditradisikan bukan dengan tradisi yang diislamkan. Harus seperti itu. Baik. Pernikahan dalam Islam punya definisi. Penyatuan antara dua jenis anak Adam. Itu definisinya. Penyatuan antara dua jenis anak Adam. Ini kurang lebih definisi yang saya susun dalam tulisan buku saya.
Penyatuan antara dua jenis anak Adam masuk dalam makna kalimat ini adalah laki-laki dan perempuan dan harus dari anak Adam. Haram hukumnya menikah dengan jin, melampiaskan biologis dengan hewan. Ini semua terjadi di negara-negara non-muslim. Ini tidak boleh. Dan tidak boleh menikah sesama jenis. Homoseksual haram, lesbian haram. Nggak bisa. Kita tahu hukumnya dalam Islam jelas. Orang yang homo hukumannya lebih berat daripada zina. Kalau zina dicambuk, kalau homo itu didorong dari tempat tertinggi di satu kota, sambil didorong jatuh, dilemparin lagi sama batu, dirajam. Nah, main-main itu, lesbian sama homoseksual, itu hukumnya ada. Jadi penyatuan antara dua lawan jenis anak Adam dalam satu ikatan ritual agama. Artinya ini ibadah. Ibadah. Jadi Bapak Ibu yang sudah berumah tangga atau yang belum berumah tangga yang hadir di sini, kalau dulu niatnya berumah tangga karena orang tua yang suruh, karena teman-teman sudah terlanjur menikah semua, karena cuma suka cenderung dengan lawan jenis, ya, maka ini semua harus diubah niatnya. Niatnya berumah tangga karena Allah, karena ibadah. Sampai kata para ulama, rumah tangga adalah ajang pahala paling panjang dalam kehidupan manusia. Karena selama akad nikah sampai anak cucunya semua ada pahalanya. Asal niatnya karena Allah. Contoh rasional orang kalau puasa Ramadan, dari mulai sahur sampai buka puasa, walaupun Bapak Ibu lagi duduk, tidak buat apa-apa, tetap terhitung dalam waktu puasa. Betul kan? Berarti dari sahur sampai buka puasa kita terhitung sedang ibadah puasa. Kalau kita tambah lagi dengan baca Al-Quran, kita tambah lagi dengan berzikir, majelis ilmu, itu tambahan. Begitu pula dengan rumah tangga. Begitu pula dengan rumah tangga. Jadi mulai akad nikah, kalau niatnya karena Allah sampai meninggal, sampai anak cucu kita malah menjadi pahala. Jangan sia-siakan itu. Jadi dia ikatan ritual agama. Yang menghalalkan, lanjutan definisinya, penyatuan antara dua jenis anak Adam dalam satu ikatan ritual agama yang menghalalkan hubungan biologis di antara keduanya, serta menyatukan antara keluarga kedua pasangan, suku, bahkan negara. Itu definisi pernikahan. Tentu definisi ini saya susun sendiri karena saya ambil rangkuman dari para ulama. Jadi di buku saya susun sendiri. Memang ada buku saya judulnya Manajemen Rumah Tangga Islami. Dan itu belum terbit, tapi insya Allah akan terbit dalam waktu dekat, gitu kan. Dan ada buku nanti yang saya sarankan Bapak Ibu untuk milikin, bukunya Mahkota Pengantin dalam masalah rumah tangga. Ini bukunya bisa dimilikin, terbitan Pustaka Tazkiyah. Ini bingkisan istimewa untuk suami istri. Ini buku sangat lengkap berhubungan dengan rumah tangga. Kalau Anda mau memberikan hadiah kepada kerabat atau teman yang menikah, buku ini yang paling bagus. Dan bagi orang tua yang sudah berumah tangga pun tetap baca buku ini dan ajarkan kepada anak-anak kita masalah rumah tangga dari mereka masih kecil. Karena banyak orang tua salah nih. Anaknya begitu mau akad nikah seminggu lagi dikasih kursus cepat. Kamu harus begini, kamu harus begini. Baik kalau seminggu. Ada yang besok menikah, 1 jam ibunya dulu kursusin. Kamu harus begini, kamu harus begini. Habis itu ayahnya lagi. 1 jam dikursus untuk kehidupan 50-70 tahun ke depan. Bagaimana bisa dia tampung semua itu? Dalam kondisi dia tegang menghadapi pernikahannya, tambah lagi kursus cepat. Makanya dicicil ilmunya, diberikan pelajaran. Saya tidak merasa malu atau saya tidak merasa itu kesalahan pada saat anak saya kelas 3 SD perempuan bertanya kepada saya. Dia bilang, abati itu nama panggilan ayah sayang bahasa Indonesianya. Nabi Ismail memanggil Ibrahim dengan abati. Saya suruh anak-anak saya panggil saya dengan itu. Dia mengatakan, abati, nanti nama anak saya kebetulan Sumaya, dia mengatakan, Sumaya kalau menikah, kelas 2 SD dia ngomong gitu. Maka banyak orang tua pada saat anaknya ngomong gini, apa kamu ya anak kecil ngomong masalah nikah? Saya tidak. Saya panggil duduk. Iya nak, pada saat Sumaya menikah, Sumaya harus menikah dengan laki-laki saleh, hafal Al-Quran,
orang yang rajin ibadah kepada Allah, dan jangan orang bermaksiat. Tertanam di benak anak saya di kelas 2 SD, itulah calon suaminya. Setiap ada pertanyaan apapun saya bilang sama istri saya, jangan pernah menolak menjawab pertanyaan anak-anak. Karena kalau mereka sudah lempar pertanyaan, sampai anak-anak pernah bertanya hal-hal yang aneh, ya mungkin bagi orang dewasa itu pun banyak yang masih butuh penjelasan. Terlintas kalimat-kalimat di koran, di buku, hubungan biologis. Anak saya pernah tanya, Umi apa itu hubungan biologis? Istri saya nggak jawab. Dia tunggu, dia tanya saya waktu datang, gimana cara yang jelaskan? Jelaskan, jangan diam. Karena kalau kamu diam, nanti dia akan cari dari sumber lain, dan berbahaya kalau dia salah sumber nih. Kalau dari teman-temannya, akhirnya ngajak dia nonton film porno, ini, itu, maka kacau. Berikan penjelasan sebatas akal manusia, akalnya. Hubungan biologis adalah pertemuan nanti antara laki-laki sama perempuan dalam pernikahan, nanti akan dari situlah berlanjut keturunan manusia. Dan subhanallah, anak-anak itu yang penting sudah ada keterangan dikasih, dia sudah tangkap, oh iya, ini maksudnya. Anak-anak beda dengan orang tua mungkin masih kritis, sering bertanya, kalau anak-anak tidak. Dia sudah paham, oh iya, itu maksudnya, sudah. Jadi berikan penjelasan, itu bukan aib. Jadi anak-anak itu dicicil informasinya. Saya bilang sama istri saya, setiap kamu melakukan kegiatan apapun, masuk dapur, masak, dan seterusnya, suruh, ya, ajak anak-anak ini, terutama anak perempuan, biarin dia terbiasa. Biarin dia bangga dengan masaknya, biarin dia bangga dengan menata rumahnya. Yang laki-laki, biarin ikut sama saya ke masjid, ya, aktivitas-aktivitas yang memang laki-laki, biarin dia terbiasa. Jadi mereka sudah terbiasa dari kecil seperti itu. Ada apa nih?